Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Tika di channel Brilliant Math. Kali ini kita akan bahas materi matematika kelas 12 mengenai analisis bangun ruang atau dimensi 3. Yang kita bahas yaitu pertama tentang jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Pada video part ke-1 kita akan membahas mengenai jarak antara titik ke titik. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu definisi titik, garis, dan definisi bidang. Kalian harus bisa membedakan ketiganya. Perhatikan di sini ada sebuah kubus A B C D E F G H. Nah, A B C D E F G H ini huruf di sini itu yang disebut dengan titik. Nah, titik itu dia berdimensi 0 dan tidak memiliki ukuran. Nah, apakah titik harus selalu di pojok seperti ini gitu? Enggak ya. Misal kita di sini punya titik di sini. Nah, titik di sini kita namakan misalkan titik P. Ini boleh. Ini kita sebut juga dengan titik. Biasanya titik itu dituliskan dengan huruf kapital. Itu dia definisi titik. Sekarang kita bahas garis. Perhatikan di sini ada rusuk AB, BC, CD gitu. Nah, rusuk di sini. Tahu kan rusuk? Kemudian ada rusuk di sini ada AE gitu. Nah, ini rusuk di sini dia mewakili garis. Rusuk AB ini mewakili garis AB. Sebuah garis panjangnya itu tak hingga. Jadi misalkan garis AB. Nah, kalian bisa perpanjang garis AB ini seperti ini gitu ya. Tapi gimana kalau garis AB itu dibatas? Misal panjang AB itu berapa di sini nih? Berarti kalau dia memiliki panjang, itu dinamakan dengan ruas garis atau segmen. Jadi panjang AB ini merupakan segmen yang merupakan bagian dari garis. Jadi dibatasi dari A sampai B itu ya. Kalau misalkan garis, ini kita bisa perpanjang ke sini, ke sini. Nah, rusuk-rusuk ini adalah segmen atau ruas garis. Ada BC, ada CG. Nah, itu yang disebut dengan garis. Nah, sekarang bidang. Nah, bidang ini termasuk ke dalam dimensi 2. Dia memiliki ukuran panjang dan luas. Nah, sekarang contoh mana di sini yang merupakan bidang? A, B, C, D. Nah, di ini merupakan bidang alas ya. Nah, kemudian yang mana lagi? Di sini ada bidang depannya, ada A, B, F, E gitu. Kemudian yang sebelah kanannya ada B, C, G, F. Itu bidang yang sebelah kanan. Nah, kubus ini memiliki berapa bidang? Totalnya ada 6 bidang ya. Ada yang atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Jadi totalnya ada 6 bidang. Itu dia ya bidang. Jadi bisa bedain ya titik, garis, dan bidang. Nah, sekarang kita akan coba bahas beberapa soal yang membahas jarak antara titik ke titik ya. Misalnya dari kubus ini kita akan mencari jarak dari titik A ke titik C dengan misal diketahui panjang rusuknya. Kemudian misal dari titik A ke titik tengah GH, kita akan cari berapa jarak antara titik tersebut. Oke, sekarang kita bahas soal pertama. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm. Tentukan A jarak titik C ke F, jarak titik E ke C, dan jarak titik G ke titik tengah AB. Kita bahas yang pertama, kita tentukan jarak titik C ke titik F ya terlebih dahulu. Berarti di sini nih, dari F ke C atau dari C ke F. Ini jaraknya seperti ini. Nah, ini garis ini kita katakan diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal sisi FC itu akan sama dengan diagonal sisi yang lainnya. Contoh mana lagi diagonal sisi? Contohnya misal dari ini dari E ke B. Itu juga kita katakan sebagai diagonal sisi. Dari mana lagi? Misal dari A ke F itu juga diagonal sisi. Jadi FC atau CF itu sama dengan yang lain. Nah, ini juga EG nih. EG diagonal sisi, HF diagonal sisi juga, kemudian AGB itu juga diagonal sisi. Jadi ketika kita cari CF nanti akan sama dengan diagonal sisi yang lainnya. Ingat sifat kubus, jadi diagonal sisinya semuanya sama. Oke, perhatikan kita cari CF. Di sini ada BC dan FB. Di sini rusuknya panjangnya A cm. Di sini A, di sini juga ada A cm. Perhatikan segitiga BCF ya, dia siku-siku di B. Sekarang kita akan mencari yang A dulu, jarak dari C ke P. Kemudian kita cari di sini ada A. Ingat ya teorema Pitagoras, kita menggunakan ini pakai Pitagoras. Kalau misalkan kita gambarkan terlebih dahulu di sini ada sisi siku-sikunya di B ya. B, kemudian di sini C. Kemudian di sini ada F. Nah, di sini kita
ingat teorema Pitagoras. Di sini ada sisi miring, depan sudut siku-siku selalu ada sisi miring. Di sininya A, di sininya A. Jadi kalau misalkan mencari CF itu akan sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah dengan FB kuadrat ditambah dengan FB kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat, kita masukkan A-nya, substitusikan, ditambah dengan BF-nya kuadrat juga, A kuadrat, sama dengan, di sini hasilnya adalah 2A kuadrat. Maka sama dengan akar 2 atau kita tulis di sini akar A kuadrat. Kalau akar A dikuadratkan, ini hasilnya akan sama dengan A aja ya. Akar dikuadratkan, berarti akarnya hilang. Tinggal sisa A, akar 2 cm. Itu untuk hasil diagonal bidang atau diagonal sisinya. Misal kalian ditanyakan ED juga ya, berarti ED panjangnya apa? Sama, A akar 2, karena dia sama-sama diagonal bidang atau diagonal sisi. Umpamanya rusuknya bukan A, rusuknya 12, berarti CF berapa? Ya 12 akar 2, kalian tinggal ganti A-nya aja jadi 12. ED ditanyakan, berarti ED juga sama, hasilnya 12 akar 2, karena rusuknya 12. Sekarang seandainya rusuknya, misal di sini rusuknya panjangnya 16 cm, kita tanyakan AC. AC itu apa? Diagonal bidang atau sisi, maka AC panjangnya adalah A akar 2. A-nya tinggal ganti jadi 16 akar 2. Gitu, paham ya? Selanjutnya dari E ke titik C. Nah, di sini ya, E ke titik C. Berarti ini menyeberang nih, menyeberang ruangan. Ini dinamakan dengan diagonal ruang ya, dari E ke C. Diagonal ruang yang lainnya contohnya dari mana lagi? Dari D ke F. Kemudian ada lagi diagonal ruang dari H ke B dan dari G ke itu semuanya sama diagonal ruang. Oke, sekarang kita akan mencari diagonal ruang EC. Oke, tadi rusuknya kita dapat A, panjangnya A, lebarnya A, tingginya di sini juga A. Kemudian kita akan mencari EC, kita butuh AC ya. Nah, di sini ada AC yang tadi kita udah cari, AC-nya itu diagonal bidang atau diagonal sisi. Untuk mencari B, kita butuh AC. AC-nya itu tadi sama dengan CF, yaitu A akar 2 ya, karena diagonal bidang. Kemudian perhatikan EA. EA ini kan sama dengan rusuk, berarti panjangnya adalah A. Nah, kita lihat di sini segitiga ACE yang tadi. Di sini siku-sikunya di A, berarti kita dapat segitiganya di sini ACE. Kita gambarkan dulu. Siku-sikunya di A ya. Berarti segitiganya A, C, kemudian E. Nah, di sini panjangnya AC 2 akar A akar 2 dan AE itu A. Berarti untuk mencari EC atau CE ya. EC atau CE, akar dari AC kuadrat ditambah AE kuadrat ya. Maka di sini AC-nya berapa? A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat untuk AE-nya. Maka ingat yang tadi ya. Ini kita kuadratkan berarti hasilnya A kuadrat. Ini 2 dikuadratkan kan jadi hilang kuadratnya, berarti 2 akar 2A kuadrat ya, sorry. 2A kuadrat. Ditambah A kuadrat itu akan sama dengan 2 tambah 1 ya, jadinya 3A kuadrat. Nah, berarti akan sama dengan, di sini A kuadrat diakarkan, hilang akarnya jadi A akar 3. Itu diagonal ruang, mencari diagonal ruang sama dengan A akar 3. Jadi EC-nya A akar 3. Untuk setiap kubus, jika rusuknya diketahui A, berarti kita tinggal tambahkan aja diagonal ruangnya itu jadi A akar 3 dan diagonal bidangnya A akar 2. Contohnya gini, seandainya rusuk di kubus diketahui 7 cm, misal ditanyakan HB-nya. Nah,
Nah, ini HB kan diagonal ruang, berarti berapa panjang HB? Berarti 7 akar 3. Tinggal tambahin aja akar 3 di belakang 7-nya. Kemudian untuk mencari DF. DF juga sama, dia 7 akar 3 karena sama-sama diagonal ruang. Ingat ya, tadi kalau diagonal bidang itu jadinya A akar 2, kalau diagonal ruang itu di sini berarti jadi A akar 3 untuk mencari panjangnya. Lanjut ke yang ketiga. Di sini jarak titik G ke titik tengah AB ya. Berarti di sini titik G ke titik tengah AB. Berarti kalau titik tengah AB kita bikin satu titik aja di tengah AB. Karena ini titik tengah berarti dari sini ke sini dia harus sama. Misal kita titiknya namakan P. Berarti jarak dari BP ke AP itu sama ya jaraknya. Nah, sekarang kita akan mencari jarak titik G ke tengah AB. Oke, di sini G ke tengah AB yaitu ke P, berarti GP atau PG ya. Kita tarik garis ke sini. Nah, karena di sini tadi kan rusuk ya, rusuknya itu kan A cm, berarti setengahnya dari PB itu jadinya setengah A. Kemudian dari A ke P itu juga setengah A gitu. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? Kita butuh di sini dari A ke G nih. Oh, sorry, dari G ke B. Dari G ke B itu diagonal bidang atau sisi. Berarti panjangnya adalah, karena rusuknya A, berarti diagonal bidangnya A akar 2. Berarti kita dapat segitiga apa nih? P, B, G. Di sini siku-siku di B ya. Oke, kita gambarkan di sini segitiganya untuk mencari jawaban yang ketiga. Segitiga yang didapat adalah segitiga siku-siku di B. Nah, ini B, ini P ya, P, B, dan G. Di mana PB-nya itu setengah akar A dan BG-nya atau GB-nya A akar 2. Berarti untuk mencari PG, ya kan? Untuk mencari PG itu pakai Pitagoras juga sama, akar dari PB kuadrat ditambah dengan BG kuadrat. Gitu ya. Berarti sama dengan di sini PB-nya setengah akar 2 kuadrat. Oh, sorry, setengah A ya. Setengah A kuadrat ditambah A akar 2 kuadrat. Berarti hasilnya di sini sama dengan akar setengah kuadrat itu berapa? 4 ya, 1/4 A kuadrat ditambah A kuadrat, ini akar 2A dikuadratkan berarti 2A kuadrat. Ya, berarti 1/4 ditambah 2. Jadi akar 1/4 A kuadrat ditambah A kuadrat. 2A kuadrat itu bisa diubah jadi 8/4 A kuadrat, sama-sama kan penyebutnya 8/4 kan tetap 2. Berarti karena udah sama penyebutnya, kita jumlah jadinya 9/4 A kuadrat ya. 1 tambah 8 kan 9/4 A kuadrat. Sama dengan akar dari 9 kan 3 ya, akar dari 9 3, akar dari 4 itu 2, berarti A kuadrat diakarkan kan tinggal A. Maka hasilnya untuk mencari PG itu 3/2 akar A, 3/2 A sentimeter. Paham ya? Jadi di sini Pitagoras penting banget. Jadi tolong diingat lagi Pitagorasnya. Next, kita bahas soal nomor 2. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm jika perpotongan rusuk AC dan BD adalah P, jarak titik E ke P adalah. Kita gambarkan terlebih dahulu kubus ABCDEFGH. Nah, kita gambarkan, perhatikan di sini penamaannya. Biasanya dia berlawanan jarum jam. Jadi di sini ada A nih. A, B, C, D, kemudian di sini E, F, G, H. Nah, di sini panjang rusuknya itu 4 cm, berarti di sini kita dapat 4. Kemudian ini juga 4, tingginya juga 4. Kemudian jika perpotongan rusuk AC dan BD, mana AC? Ini AC dan BD. Nah, perpotongan rusuknya menghasilkan P. Nah, P-nya di sini ya. Ini P, titik P, kita namakan titik P.
Kemudian kita cari jarak titik E ke P dari sini. Sini dari E ke P, kita tarik garis. Kita akan mencari panjang EP berapa. Kemudian tanpa kita hitung lagi, kita udah cari nih AC. AC ini kan diagonal bidang atau diagonal sisi, yang menggunakan rumusnya itu A akar 2, ya kan? Karena di sini rusuknya 4, berarti untuk AC itu akan sama dengan A akar 2 atau 4 akar 2. Titik P ini merupakan titik tengah AC. Jadi dari A ke P, kemudian dari P ke C, dari D ke P, dari P ke B itu panjangnya sama. Ya, setengah dari diagonal bidang. Berarti AC 4 akar 2 berarti setengahnya adalah 2 akar 2. Kita bagi 2 ya. Sini masing-masing 2 akar 2. Kemudian di sini EA rusuknya itu berarti kita dapat 4. Kita dapat segitiga apa? Segitiga EAP dengan siku-siku di A. Segitiganya kita gambarkan di sini, siku-sikunya di A, berarti A, P, E. Kita dapat untuk AE itu 4 cm dan untuk AP itu setengah dari diagonal bidang 2 akar 2. Kita pakai Pitagoras untuk mencari EP. Berarti EP akar dari AP kuadrat ditambah AE kuadrat, ya. Kan sama dengan AP-nya 2 akar 2 kuadrat, kita masukin sini, substitusi sini. 2 akar 2 kuadrat ditambah AE-nya 4 kuadrat. Sama dengan 2 akar 2 kuadrat, 2 kuadrat, 2 dikuadratkan 4, akar 2 dikuadratkan 2, berarti 4 kali 2 itu 8. Ditambah 4 kuadrat 16, berarti akar dari 8 ditambah 16 itu 24. Nah, untuk memecah ini kalian perlu bentuk akar diingat lagi. Akar 24 itu kan 4 dikali 6, akar 42 dan akar 6. Jadi hasilnya 2 akar 6 cm. Diingat lagi bentuk akar yang dipelajari di kelas 10. Jawabannya yang A ya. Lanjut soal nomor 3. Pada kubus ABCD EFGH, titik S adalah titik yang terletak di perpanjangan HD dengan HD berbanding DS sama dengan 2 berbanding 1. Jika panjang rusuk kubus adalah 6 cm, jarak titik F ke titik S adalah, seperti biasa kita buat terlebih dahulu gambar kubusnya. Di sini titik S adalah titik yang terletak di perpanjangan HD. Nah, ini HD. Kita akan coba perpanjang HD ke sini ya. Perpanjangan HD, berarti titik S ada di sini. Kemudian HD berbanding DS. HD berbanding DS. Mana DS? Nih, DS ini berarti 2 berbanding 1. Berarti kalau 2 berbanding 1 di sini panjang kubusnya adalah 6 cm. Berarti untuk DS, D ke S itu setengah dari 6. Berarti dia 3 cm. Kemudian jarak titik F ke titik S. Nah, F ke S. Kita tarik garis ke sini. F ke S. Ya, sorry, kurang lurus. Nah, kita tarik garis F ke S. Yang dibutuhkan adalah sini. Kita bantu pakai garis HF ya. Kita bantu pakai garis HF, itu diagonal bidang atau diagonal sisi. Karena rusuknya 6, berarti HF dihitung jadinya 6 akar 2 ya. Pakai tadi rumus tadi diagonal sisi. Nah, siku-siku di H ya. Berarti kita dapat segitiga siku-siku dengan siku-siku di H. Gambarkan di sini. Oke, kita gambarkan dulu segitiganya, yaitu segitiga S, F, dan H. Gini. Ini dapatnya di sini nih. S, F, H dengan siku-siku di H. Kemudian SH. SH itu kan rusuk 6 cm HD diperpanjang ke S ditambahin 3. Jadi 6 tambah 3, 9. Kemudian untuk HF, diagonal bidang, itu 6 akar 2. Berarti untuk mencari FS itu sama dengan akar dari HF kuadrat ditambah HS kuadrat. Kita pakai Pitagoras lagi ya. HF kuadrat ditambah HS kuadrat. Berarti HF-nya adalah akar 6 akar 2 kuadrat
ditambah 9 kuadrat. Kita substitusikan di sini, kita masukin 9, kemudian 6 akar 2 kuadrat, 6 kali 6, 36, 36 akar 2 kuadrat, 2, berarti 36 kali 2, berarti hasilnya 72. Ditambah 9 kuadrat, 81, berarti hasilnya akar 153 ya. 153. Karena di sini di optionnya tidak ada akar 153, kita ubah bentuk akar 153 di sini. Berarti kan di sini kebanyakannya akar 17 nih. Berarti 153 itu kita uraikan jadi akar berapa? Akar 17 dikali berapa tuh? Akar 9 ya. Akan 9 dikali akar 17. Berarti akar 9 itu 3. Akar 17 cm. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Diberikan balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk AB sama dengan 2 cm, BC 4 cm, dan AE 2 cm. Jarak titik F ke perpotongan diagonal alas ABCD adalah, nah di sini kita membahas balok. Pada soal sebelumnya kita bahas kubus, di sini kita membahas balok. Nah, kita gambarkan dulu baloknya. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti tadi ya. Di sini penamaannya juga sama, berlawanan arah jarum jam. Di sini AB-nya ada 2 cm, kemudian BC-nya itu 4 cm, dan AE itu 2 cm juga. Kemudian jarak titik F ke perpotongan diagonal alas. Alas tuh yang mana? Yang bawah ya. A, B, C, D. Kita tarik garis diagonal alas BD dan AC. Nah, perpotongannya di sini ya. Kita ambil satu titik di sini. Ini kita sebut aja di sini titik P. Oke. P itu merupakan titik tengah AC. Kemudian jarak F ke perpotongan diagonal alas. Nah, kita tarik garis dari F ke titik P ini. Nah, FP itu akan sama dengan EP. Jadi jaraknya sama. Dari F ke P sama dengan dari E ke P. Nah, kita butuh AP di sini ya. Kita butuh A ke P jaraknya dulu. Karena AP itu setengah dari diagonal alas AC, jadi kita cari dulu AC terlebih dahulu. Ya, di sini kalau balok ada sisi di sini nih, A, B, C. Perhatikan segitiganya dengan siku-siku di B, A, B, C. AC caranya berarti akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ingat ya, pakai Pitagoras kalau dicari sisi miring berarti ditambah. Oke, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Akar AB itu 2 cm, berarti 2 pangkat 2, 4, ditambah BC 4 pangkat 2, 16. Maka AC sama dengan akar 20 ya. Akar 20 itu 4 kali 5. Berarti akar 4 itu 2, akar 5. Itu untuk AC. Oke, AC-nya 2 akar 5. Tapi kalau diperlukan AP, berarti AP itu setengah dari AC ya. Setengah dari 2 akar 5, ya akar 5, ya kan? Berarti AP akar 5. PC di sini dia akar 5 juga. Nah, sekarang kita akan mencari panjang dari F ke P. Itu akan sama dengan dari panjang dari E ke P. FP itu perhatikan segitiga FPB. Itu segitiganya akan sama persis seperti segitiga EAP ya. Siku-siku di A, kalau ini siku-sikunya di B. Berarti untuk mencari FP itu PB kuadrat kita tambah dengan FB atau BF kuadrat. Berarti FP sama dengan akar dari BP kuadrat ditambah dengan BF kuadrat. Ya, berarti akar dari BF-nya itu berapa? BF-nya itu kan sama dengan ini nih, sama dengan panjang dari AP ya. A ke P yaitu akar 5 gitu. Berarti kita di sini ambil akar 5. Berarti akar 5 kuadrat ditambah dengan BF atau BF-nya itu panjangnya 2 ya. 2 itu akan sama dengan EA ya, 2 cm. Berarti 2 pangkat 2. Sama dengan
akar dikuadratkan berarti hilang akarnya, berarti 5 tambah 2 pangkat 2, 4. Berarti akar 9 yaitu 3 cm. Jawabannya yang D. Selanjutnya kita bahas soal nomor 5. Kita sudah bahas soal tentang kubus, tentang balok, dan kita akan bahas soal tentang limas. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada limas. Tinggi limas TABC pada gambar tersebut adalah, kita tugasnya mencari tinggi dari limas dari T ke titik tengah alas ini ya. Kita ibaratkan P di sini. Kita akan mencari panjang PT. TC itu 5 cm, berarti TB pun di sini 5 cm. Kemudian TA juga di sini 5 cm dan TD juga 5 cm. Rusuk alas BC itu 6 cm, maka AB juga 6, AD juga 6, dan DC juga 6 cm. Nah, untuk mencari TP, kita akan menggunakan segitiga di sini ya, segitiga TPC. Berarti segitiga TPC, nah siku-siku berada di sini, di P. Berarti kita harus tahu panjang PC terlebih dahulu. Nah, gitu. PC itu dapat dari mana? Dari panjang AC. PC itu setengah dari AC. Nah, cari AC-nya gimana? Perhatikan di sini bahwa limas alasnya itu kalau kita gambarkan di sini ya. Gambar dulu alasnya ya. Kita gambarkan dulu alasnya. Alas limas kalau kita gambarkan dia bentuknya akan menjadi persegi seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan sini A, B, C, D, kita cari AC gitu. Jadi kalau dilihat dari atas dia bentuknya persegi ya. Sini AB-nya 6 dan BC-nya juga 6. Berarti untuk mencari, nah siku-sikunya di sini. Untuk mencari AC itu akan sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Ingat Pythagoras mencari sisi miring ya. Berarti 6 kuadrat 36 tambah 6 kuadrat juga 36. Berarti sama dengan 36 kita kali 2. Berarti akar 36 itu 6. Akar 2. Ini sama dengan diagonal bidang dari persegi atau kubus tadi ya. Setengahnya berarti 3 akar 2 dari A ke P 3 akar 2 dan dari P ke C pun 3 akar 2. PC-nya sudah didapat, berarti kita bisa cari TP. Kita gambarkan segitiga TPC dengan siku-siku di P ya. Berarti siku-sikunya di sini di P, P, C di sini T. Berarti kita cari di sini ada TC-nya 5, kemudian ada PC-nya 3 akar 2, kita cari T ke P. Nah, di sini T ke P ini bukan sisi miring, berarti TP itu akar dari sisi miring dikurang sisi yang lainnya, yaitu TC kuadrat dikurang dengan PC kuadrat. Karena bukan sisi miring yang diketahui, jadi dikurang Pythagorasnya. Itu akan sama dengan akar 25 ya, 5 pangkat 2, 25 dikurang PC 3 akar 2 pangkat 2, berarti 3 kali 3, 9, akar 2 kuadrat 2, berarti 9 kali 2, 18, berarti 25 dikurang 18, hasilnya adalah akar 7, maka jawabannya yang E. Oke, itu dia materi kita kali ini di part pertama mengenai geometri ruang atau dimensi 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jarak antara titik dengan garis. Semoga kalian bisa paham dengan materi yang Butika sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.